Oke, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel RC Vios 5 dengan otomotif yang mempersatukan kita. Saya akan nge-review pesanan Passaroji dari Serang, Banten 2015, warnanya putih mutiara. Tapi sebelumnya mobil ini warnanya warna silver. Beliau mintanya putih, karena stok putih nggak ada. Jadi kita ngambil dari mobil yang warna lain, yaitu warna silver. Jadi kita pengecatan full body. Poin plusnya adalah pengecatannya itu full total body. Jadi yang sebelum-sebelumnya sudah ada sedikit buram ya karena kepanasan kehujanan, akhirnya kita cat total body dan hasilnya jadi seperti baru lagi ya. Jadi kalau untuk mobil warna putih itu memang stoknya kita sudah tidak ada, merah candy juga udah nggak ada. Jadi kita ngambil dari mobil-mobil yang warna lain, lalu kita pengecatan total body yang ada di belakang saya ini. Pesanan Om Saroji dari Serang, Banten ya. Ini sudah kita modifikasi, udah saya tune up juga, salon juga, tinggal kita kirim. Nunggu orangnya lagi di jalan, insya Allah beberapa menit lagi akan sampai. Tapi kita spill dulu ya sebelum mobilnya diambil, karena untuk galeri saya juga ya. Sekarang kita spill mobilnya, pesanan Om Saroji dari Banten ya. Sekarang kita layarnya di depanin dulu. Mobilnya warna putih mutiara ya, putih mutiara. Dan ini untuk modifikasinya pasti teman-teman yang sering ngikutin channel RC Vios 5 pasti sudah tahu betul ya. Kalau modif-modif yang Vios generasi ketiga ini banyak model, banyak motif untuk bagian body kit. Tapi memang yang dipakai Yaris Hikers lagi, Drive 68 lagi. Karena banyak banget peminatnya ya. Nah, segera kita spill. Tapi teman-teman jangan lupa di like, di share, dan di subscribe, dan tekan tanda loncengnya agar notifikasinya muncul di handphone teman-teman semua. Ini posisinya enak ya kalau kita spill di sini. Atau kita geser dulu sedikit di sana ya kali ya. Oke, kita bawa dulu. Oke, jadi kita pindah dulu nih, pindah lokasi. Nah, ini sip, kita di sini aja kali ya. Bismillah. Nah, untuk ke bagian luarnya dulu nih, kita spill dulu ya. Ini teman-teman lagi pengerjaan juga. Ya, ini buat daerah Kalimantan. Yang di sebelah sana juga masih banyak lagi. Oke ya. Nah, kita bengkelnya ada di sini. Ini juga lagi progres pesanan Om Aan ya. Nah, teman-teman semua, jadi udah lanjut aja. Nggak apa-apa ini ya, kita sambil spill, sambil ada mekanik yang lagi mau setting kopling ya. Nah, jadi kalau untuk pesanan Om Saroji untuk modifikasinya bagian depannya di sini memang kita untuk pengerjaan headlamp utamanya ini dari lampu standar ya menjadi lampu custom seperti gini. Dia konsepnya double projector ya. Jadi double projector tuh ada dua mata seperti gini. Warnanya biru, memang kita matchingin. Cincinnya warna putih dua-duanya, tapi yang ukuran satunya 2,5 in, yang satunya 1,5 in ya. Lampu dekat dan lampu jauhnya untuk fungsinya ya. Tapi untuk ke bagian DRL samping ini kita kasih dia warna biru LED-nya. Di bagian bawahnya kita kasih running sign, dan kalau tidak dipakaikan running sign-nya dia warnanya warna putih gitu. Kalau khusus body kitnya kita menggunakan yang Yaris Hikers ya, Yaris Hikers kombinasi warna hitam pastinya karena mobilnya putih. Dan untuk ke bagian fog lamp-nya kita kasih fog lamp Fuji, cincinnya juga cincinnya biru, penerangannya putih. DRL depannya kita kasih warna putih ya. Nah, khusus teman-teman semua, untuk pemasangan body kit di Vios generasi ketiga ini kita semuanya pakai full fiber bahannya. Jadi kalau full fiber tuh dia memang beda dengan ABS plastik. Jadi teman-teman tuh harus paham betul untuk bahan yang kita gunakan ya. Dia tuh tetap di bagian kisi-kisi bagian sini tuh harus didempul. Nah, kalau nggak didempul dia nggak akan nggak akan rata seperti gini. Bisa kita pakai sealer, namun kalau sealer itu kalau rata-rata kalau udah musim hujan terus juga sudah sering terkena air ya, itu gampang ngelupas. Walaupun kita skrup, sebenarnya plus minus sih. Kalau didempul gampang retak, kalau di sealer dia nggak mudah retak, tapi memang pasti dia sealernya tuh kadang-kadang suka lepas. Tapi tetap akan kita pergunakan skrup juga di bagian sisi ujung sini sampai dengan di bagian kiri dan kanannya gitu. Jadi kalau fiber itu memang untuk di bagian sisi-sisi tertentu dia nggak akan rapi seperti ABS. Nah, tapi tetap kita maksimalkan ya. Jadi teman-teman harus paham untuk pergunaan mobil custom seperti gini beda seperti mobil-mobil pabrik pada umumnya ya. Ini kan mobil cetakan tangan Indonesia, anak Indonesia. Jadi
menurut saya ini ya cukup bagus, cukup baik ya. Tapi ada beberapa memang yang belum paham, dikiranya ABS plastik. Yang ABS ada nggak bang? Ada. Yang ABS ada, cuman harganya untuk bahannya aja lumayan mahal. Jadi tergantung baik lagi budgetnya. Nah seperti itu ya. Kalau untuk lampu, ini juga lampu bukan lampu baru. Lampunya lampu bawaan yang kita custom, lalu kita coating untuk bagian lampunya. Bisa nggak lebih bening lagi? Bisa. Nanti kita tinggal beli aja mikanya. Satu mika 1.100.000. Jadi tinggal 2 mika 2.200.000 ya. Itu after aja di luar dari harga kendaraannya gitu ya. Nah untuk ke bagian grill depannya sama tangkilnya ini warna hitam. Terus dudukan platnya, ini platnya udah kita kasih plat easy ya. Di RL depannya juga sudah kita sematkan. Fog lampnya ini fog lamp Fuji. Nah khusus fog lamp ini juga, ini fog lamp variasi ya. Kalau udah pakai custom body kit dia tuh nggak ada pegangannya. Jadi kita kasih dia dempul, kasih dia sealer untuk pegangnya. Kadang memang suka lepas, kenapa? Sering dicuci pakai steam, disemprot pakai air yang kenceng, kadang suka lepas. Ya memang karena bukan originalnya dari bawaan body kit lampunya gitu. Kalau mau kuat pakai original Vios, body kitnya pakai yang TRD Sportivo, itu sangat kuat karena bawaannya bawaan pabrik ya gitu ya. Kalau kaca film ini kita kasih yang 40% di bagian depan. Kalau ke bagian sisi samping, body kitnya samping ini kita kasih drive 68 ya. Untuk velgnya kita kasih yang ring 16, ini velg baru, bannya juga kita kasih baru ya. Tuh. Ini airflow-nya Pak Saroji mintanya yang panjang, cuman sudah nggak ada keluar lagi. Jadi mau nggak mau kita kasih yang kecil seperti ini dan emblem VVTi. Spionnya ini sudah kita kasih retract. Di sini juga ada sen spionnya juga dan elektrik kaca. Ini kita kasih main hitam karena di bagian atapnya ini kita main hitam. Tuh. Kalau kaca film samping kita 60%. Talang airnya ini kita kasih modelnya konsepnya slim gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kalau untuk ke bagian sisi samping kalau dilihat agak jauh, untuk handle-nya kita main hitam dan ini ada penambahan holder nih. Nah ini holdernya ini tadi warnanya chrome, lalu kita repair dia repaint menjadi warna hitam. Handle-nya juga sama kita main hitam. Bagian belakangnya juga kita main hitam seperti bagian depan. Body kitnya nih saya perjelas. Body kitnya ini kita bahannya juga fiber. Penggunaan body kitnya juga kita menggunakan dempul. Saya perjelas tuh ya. Jadi ini semua pemasangannya pakai dempul lalu kita epoxy, lalu kita cat dasar, baru naik cat warna putih tuh ya. Jadi teman-teman juga harus paham kalau untuk body kit ini kita pasti full fiber ya. Nah ini velgnya, bannya, ini roda kunci baut roda juga kita kasih baru ya. Kalau bagian belakang khusus lampunya nih lampu bawaan kendaraan kita custom ya. Lampu bawaan kita custom, lalu konsepnya sesuai dengan request pembelinya. Ini kebetulan model seperti ini kayak mobil-mobil listrik ya. Atasnya kita kasih running sign juga, terus kita smoke hitam ya. Jadi ini bukan lampu baru, benar-benar lampu second bawaan kendaraan mobilnya ya, bawaan kendaraan mobil yang kita custom gitu ya. Jadi bukan lampu baru. Jadi kalau misalkan biasanya kalau lampu second tuh sudah ada kadang suka baret-baret atau ada gores-gores kecil. Ya memang lampu second. Kalau mau puas beli lampu baru yang model see-through itu harganya 4.500.000 atau model yang Uranus ya, di online ada gitu ya. Spoiler ini kita pakai yang TRD Sportivo. Ini bahannya juga fiber ya. Tuh. Fiber. Jadi bukan ABS. Jadi harus paham lagi, bukan ABS, fiber nih. Tuh ya. Beda kalau misalkan ABS dia beda. Ini ABS nih. Nah, ini ABS. Ya. Ini ada emblem TRD Sportivo, di sini ada emblem Vios, ada kamera mundurnya juga dan dudukan plat. Kalau ke bagian body kit belakang drive 68, konsepnya kebanyakan drive 68, terus knalpot pasti double exhaust. GRL-nya juga ini kita sudah sematkan ya. Ini bisa running. Nah, ini kebetulan lagi nyala runningnya. Hazard lagi dinyalakan. Modelnya juga banyak ya. Jadi pasti kita pasangin kalau pakai body kit yang drive 68. Kalau knalpot dia dudukan platnya ada, memang sudah dibolongin dari cetakan body kitnya. Gitu ya. Kalau pengerjaannya dempul juga.
Ini bahannya fiber juga. Saya deketin nih, saya zoom. Nah, tuh ya. Ini kotor ya, tuh. Nah, ini sambungan-sambungan bodi kita nih, tuh. Pakai dempul, ya. Jadi teman-teman kalau pengerjaan custom itu pasti beda kalau pemasangannya pakai seperti konsep-konsep yang pabrik. Nih. Tuh, ya. Nah, ini biar teman-teman kelihatan juga ada kotorannya. Tuh ya. Terus kalau untuk ekstraksi itu dia bumper depan, bumper belakang itu nggak ada yang baru. Dia tuh pasti bawaan kendaraan, ya. Jadi kadang dia kalah di nut-nutnya sini. Nut-nut sambungan bumper depan, bumper belakang, karena dia sudah bongkar pasang terus pasti dia ada beberapa yang sudah haus, lalu nggak terlalu pegang kenceng ya jadinya. Tapi tetap akan kita maksimalkan gitu. Jadi teman-teman kalau beli mobil X, mau apapun itu, mau mobil second pun harus memang ada budget yang harus di save ya. Karena kita bukan beli mobil yang seperti baru yang jangka 3 tahun aja dia nggak akan banyak pergantian part ya. Walaupun untuk di bagian mesin Bluebird itu servisnya by record, mesinnya, kaki-kakinya dan lain-lain. SOP dari Bluebird itu untuk pengecekan kaki-kaki dan mesin dia ada ukurannya. Kalau dicek di bawah 50% pasti mereka ganti. Tapi kalau masih di atas 60% mereka nggak ganti karena masih bisa fungsi. Beda halnya kalau memang udah di bawah 50%, pasti ada yang dirasa nggak enak gitu. Ya, jadi teman-teman harus paham kalau mobil X taksi ataupun mobil second lainnya pasti nggak sempurna 100% gitu. Tapi kalau X taksi Bluebird itu bengkelnya pribadinya ada, pengerjaan di kantornya ada, partnya juga kerjasama dengan Toyota, jadi nggak main-main gitu ya. Beda kalau misalkan X-nya pemakaian pribadi. Kalau orang yang malas servis juga mobil akan rusak juga gitu ya. Jadi kalau untuk konsep mobilnya Om Saroji ini seperti ini. Bagian depannya udah tadi kita review, sekarang ke bagian dalamnya kita lihat dulu. Di bagian dalamnya interior pintu ini tadinya warna hitam, tapi kita semprot, kita cat. Bagusnya kalau dilihat seperti apa, jadi modelnya kayak seperti Vios G. Minusnya apa? Minusnya karena ini cat, ini bahan cat, jadi nggak sekuat seperti bahan original plastiknya ya. Ini bahan cat, pasti bisa terkelupas, pasti juga bisa kalau kena terbentur juga gompal ya. Banyak faktor kalau cat seperti ini. Kalau mau rapi, mau bagus, jangan digini-giniin, nggak usah dicat, boleh ya. Ini selera pembelinya langsung. Di bagian power window-nya ini udah kita kasih wood panel warna kayu, sudah auto turun dan auto naik juga. Nah, untuk ke bagian dashboard, bagian bawah interior main two-tone warna sama kayak seperti pintu ya. Terus steering suite udah kita sematkan juga, kisi-kisi AC sampai dengan ke head unitnya ini kita kasih wood panel, cakep banget wood panel. Ini selera juga. Ini tombol-tombol AC juga sudah kita sematkan, head unitnya kita kasih yang 10 in yang sudah Android. Tuh. Ya. Kalau ke bagian jok jahit paten, warnanya hitam putih. Dia ngikutin sampai dengan plafon. Bagian tengahnya konsep-konsep kotak-kotak gitu ya, Garson. Sama seperti di bagian belakang juga joknya. Tuh. Tuh ya. Nah. Terus satu lagi nih buat pengetahuan teman-teman. Kalau X taksi itu banyak keluar masuk kendaraan di bagian supir dan penumpang kiri. Ya, rata-rata lemah di bagian axle, dia nggak seperti mobil baru. Kalau dipegang begini dia bisa berhenti. Kalau X taksi dia digini ngelos. Nih, saya tutup lagi nih. Tuh. Jadi kalau ditutup gini dia nggak macet. Tapi kalau dibuka sama. Tuh. Ya. Jadi beda karena dia tuh termakan dari usia, terus axle-nya juga dia pasti buka tutup udah ribuan kali. Pasti seperti ini pintunya. Tapi kalau pintunya rapat, pasti rapat. Nih. Nah, ditutupnya pun juga masih kedap. Tuh, ya. Bisa nggak dibikin seperti mobil baru? Jadi kalau dibuka gitu ada jeda. Bisa digini, bisa digini,
bisa juga begini. Bisa nggak? Bisa teman-teman, tapi itu harus biaya sendiri. Teman-teman bisa beli engsel di bagian sini. Nih, engsel ini kurang lebih 350.000 satu. Jadi kalau 4 kali aja 350.000 kali 4. Ya, tapi kalau di bagian pintu belakang yang jarang buka tutup, di bagian kanan biasanya. Nah, tuh. Ya. Tuh. Tuh. Jadi kalau diginiin tiga-tiga rapet. Nah, karena dia rata-rata penumpang itu di bagian pintu sebelah kiri penumpang. Nah, ini. Tuh, ya, beda. Tuh. Nih. Nah, tutup sendiri. Ya. Ini juga harus diganti kalau mau teman-teman rapet. Tuh. Bluebird kenapa nggak ganti? Tidak, karena Bluebird itu after ke bagian mesinnya aja. Ya, kalau seperti ini hanya request aja. Tapi kalau misalkan saya mau ganti baru seperti shock breakernya, seperti mounting link stabil, bisa nggak? Bisa kalau teman-teman bawa spare part ke sini, saya pasangin, sangat bisa. Nggak bayar jasa, pokoknya spare partnya dari teman-teman. Jadi apa aja yang diganti sama Bluebird? Nah, itu dia. Semua part akan dicek ketika di bawah 50% kondisi part itu, lalu Bluebird akan ganti. Nah, tapi kalau teman-teman nggak puas masa 65% atau 70% baru diganti, saya mau 100% baru, bawa spare partnya, karena kita nggak cover untuk barang-barang 100% baru. Jadi kalau semuanya teman-teman estimasikan ini semuanya baru, berarti teman-teman beli mobil baru. Bukan beli mobil bekas. Gitu ya. Jadi teman-teman harus paham juga, kita sama-sama paham kalau mobil second itu seperti apa, plus minusnya seperti apa. Tapi kalau beli di PT, yakinlah PT itu nggak nunggu duit baru servis. Beda kalau pemakaian pribadi, ketika dia nggak punya duit, nanti aja dah servisnya, nanti aja deh ganti olinya, nanti aja dah ganti spare partnya. Nah gitu. Tapi kalau untuk PT, setiap jadwal ganti servis, ganti oli, ganti spare part, dia akan ganti, nggak pakai nunggu duit. Nah sekarang kita coba cek mesin. Ya, ini lumayan lama jadi saya bikin konten ini. Nah ini dia mesinnya sudah dibuka ya. Jadi kalau mesin semua olinya kita ganti sampai dengan ke bagian filter olinya juga kita ganti. Mesinnya tuh nggak ada yang rembes-rembes, nggak ada yang bocor-bocor. Mesinnya juga aman, kagak getar ya. Ini kondisi posisi nyala. Untuk ke bagian radiatornya juga sudah normal. Tadi dicek durasinya di bawah 20 detik ya, bagus. Nah antara kipas mati sampai nyala itu 20 detik. Dan ini mobilnya nggak bekas banjir atau nggak bekas laka. Tuh ya. Jadi sealer-sealeran sampai dengan pres-presan pabriknya itu masih ada semua. Ya. Nah gitu. Tapi teman-teman juga harus rajin-rajin cek air radiator, terus cek oli kalau mau jalan jauh, itu harus ritual wajib ya. Karena kita nggak tahu ya air radiatornya penuh atau enggak pas saat mau jalan. Jadi pastikan betul aja gitu. Oke ya, seperti itu edukasi di RC Limo, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Terus kalau mau cari mobil yang ekstaksi, eks pribadi, monggo silakan, boleh, bebas. Yang penting budgetnya cukup, mobilnya juga sehat, bisa jalan jauh, nggak kepanasan, nggak kehujanan, ya monggo. Jadi bebas, nggak harus ekstaksi juga boleh, ya. Jadi teman-teman, kalau mau beli pesan seperti ini, langsung aja hubungi RC Limo, nomor teleponnya di bagian deskripsi dan di depan layar. Langsung aja WA, telepon juga boleh, datang langsung kantor boleh, ya. Nih, lagi pada istirahat. Tuh. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan yang saat ini sedang sakit, diangkat penyakitnya, yang punya hajat dikabul hajatnya, barokah untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kelancaran, keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari RC Limo. Ciao, cos.